Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran PAUD. Eh, Soalnya bagaimana perencanaan pembelajaran yang baik menurut Anda? Jelaskan. Perencanaan pembelajaran yang baik menurut saya adalah kegiatan perumusan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran. Metode yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan tersebut, bahan materi yang disajikan, cara penyampaiannya, persiapan alat atau media yang digunakan, sehingga dapat mempersiapkan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran yang berlangsung agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Yang kedua, langkah-langkah yang dapat saya lakukan dalam perencanaan pembelajaran. Yang pertama, merumuskan tujuan khusus. Dalam merencanakan pembelajaran, pertama dari seorang guru yaitu merumuskan tujuan pembelajaran yang khusus beserta materi pembelajarannya. Sebab tujuan umum, standar kompetensi, dan kompetensi dasar dari pembelajaran sudah dirumuskan oleh para pengembang kurikulum. Tugas guru adalah menerjemahkan tujuan umum pembelajaran SK dan KD menjadi tujuan khusus indikator pembelajaran yang lebih spesifik dan terukur. Yang kedua, memilih pengalaman. Memilih pengalaman di sini, belajar bukan hanya sekedar mencatat dan menghafal, tetapi proses pengalaman sehingga siswa mampu didorong secara aktif untuk melakukan kegiatan tertentu, mencapai dan menemukan fakta tersendiri. Yang ketiga, menentukan kegiatan belajar mengajar. Menentukan kegiatan yang belajar mengajar yang sesuai pada dasarnya dapat dirancang melalui pendekatan kelompok dan individu. Pendekatan kelompok ini dilaksanakan secara klasik, yaitu pendekatan di mana siswa belajar secara kelompok, baik kelompok kecil maupun kelompok besar. Pembelajaran individu di sini yaitu di mana siswa belajar secara mandiri melalui bahan ajar yang dirancang guru sehingga siswa dapat belajar menurut kecepatan kemampuan mereka masing-masing. Yang keempat, memilih alat dan bahan. Memilih alat dan bahan ini mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, keberagaman kemampuan intelektual siswa. Yang kedua, jumlah keberagaman dan tujuan pembelajaran khusus yang harus dicapai siswa. Yang ketiga, tipe media diproduksi dan digunakan secara khusus. Yang keempat, bahan alat yang dimanfaatkan untuk pembelajaran tersebut. Yang berikut, kesediaan fasilitas fisik. Fasilitas fisik di sini merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Fasilitas fisik di sini seperti ruangan kelas, pusat media, laboratorium, dan sebagainya. Yang terakhir, perencanaan pembelajaran dan pengembangan. Proses evaluasi sangatlah penting karena merupakan faktor penting dalam perencanaan pembelajaran, sebab evaluasi dapat dilihat keberhasilan pengelompokan pembelajaran dan keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, dasar dari kompetensi dasar. Dasar dari kompetensi dasar adalah kata kerja dan materi. Kata kerja di sini menggambarkan dimensi proses berpikir yang harus dilakukan dan dimiliki oleh peserta didik. Sedangkan materi pengembangan materi dikembangkan utuh oleh guru itu sendiri. Materi pokok tersebut meliputi faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.